Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan judul materi Laporan Studi Kasus PT Mayatama Manunggal Sentosa. Adapun beberapa teman kelompok saya, yaitu Reski Al-Kadri, Olivia Aldisaweli, Nurul Fidia, Rizky Wila Yulian Putra, dan saya sendiri Alifah Fitrasy Ramadhani. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan, yaitu Saudari Nurul Fidia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan latar belakang, yaitu PT Mayatama Manunggal Sentosa merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan pengaman kaca, safety glass. Pada tahun 2013, terjadi beberapa permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan khususnya pada area proses produksi. Berdasarkan proses dari identifikasi bahaya pada proses produksi pembuatan pengaman kaca safety glass, ditemukan 9 sumber potensi bahaya, diantaranya kondisi lingkungan kerja, pecahan kaca, sikap pekerja, panel listrik, kabel yang berserakan, udara panas, genangan air lembahan kimia yang berbahaya, kertas yang berserakan, dan genangan air. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Olivia. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kronologis kejadian di PT Mayatama Manunggal Sentosa. Penelitian ini dilakukan karena dari data historis pada tahun 2013 terdapat 22 kali kasus kecelakaan kerja. Setelah diteliti, ternyata terdapat kecelakaan kecil sebesar 90% dan kecelakaan berat sebesar 5%. Next. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan di PT Mayatama Manunggal Sentosa. PT Mayatama Manunggal Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kaca pengaman atau safety glass, yaitu tempered glass dan limited glass. PT Mayatama Manunggal Sentosa didirikan pada tahun 1997. Pada awal pendirian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kaca pengaman atau safety glass pada otomotif karoseri di area Malang. PT Mayatama Manunggal Sentosa hingga saat ini mempunyai 285 karyawan. Jumlah karyawan yang tidak sedikit ini mengharuskan PT Mayatama Manunggal Sentosa selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Rizky Wila Yulian Putra. Kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kecelakaan kerja yang biasanya terjadi di PT Mayatama Manunggal Sentosa. Penyebab kecelakaan kerja itu yang paling berpotensi di area produksi, di mana area tersebut banyaknya pekerja yang tidak mementingkan keselamatan saat bekerja. Seperti yang pertama, banyaknya kabel yang berserakan di lantai. Bisa jadi pekerja kesandung saat melakukan pekerjaannya. Poin kedua, lantainya basah. Pada situasi ini, pekerja dapat jatuh dan dapat melukai pekerja yang lain. Poin yang ketiga, tidak adanya sirkulasi udara. Dengan tidak adanya sirkulasi udara, membuat pekerja kesulitan akan pernapasan dan kurangnya udara bisa menyebabkan pekerja bisa saja pingsan. Poin yang keempat, pekerja tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker dan safety gloves. APD ini sangat bermanfaat karena bisa melindungi pekerja dari paparan debu dan hal yang tidak terduga terjadi ke depannya. Poin yang terakhir, pekerja tidak menggunakan earphone, safety shoes, sama seperti di atas. APD tersebut bergunakan untuk melindungi pendengaran pekerja dari suara bising dari mesin dan melindungi kaki pekerja dari benda tajam yang berserakan. Poin keenam, pada lantai terdapat banyak belahan kaca. Pada poin terakhir ini, di mana pekerja dapat terluka dengan benda tajam tersebut, dikarenakan adanya pekerja yang lalai saat selesainya beroperasi dan tidak membersihkan area pekerjanya sesudah dipakai. Selanjutnya saya akan menerangkan solusi dari kecelakaan kerja. Next dulu.
Sebelum memasuki area bekerja, pekerja harus diwajibkan menggunakan alat pelindung diri masing-masing sesuai bidangnya. Jika ada pekerja yang melanggar aturan tersebut, maka konsekuensinya ditanggung sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizky Alkadri. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks resiko pada PT Mayatama Manunggal Sentosa. Jadi untuk matriks resikonya ini kami tandai dalam beberapa warna untuk tingkat keparahannya, di mana pada warna yang pertama ialah yang berwarna merah dengan tingkat keparahan yang ekstrim, dan yang untuk yang berwarna kuning untuk tingkat keparahan yang beresiko tinggi, dan yang berwarna hijau yang beresiko sedang, serta yang berwarna biru yang beresiko rendah. Next. Untuk selanjutnya, kami memasukkan beberapa rekomendasi kepada perusahaan, di mana untuk rekomendasi yang pertama ialah rekomendasi perbaikan sikap pekerja. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan oleh kami ini untuk menanggulangi potensi bahaya yang disebabkan oleh potensi bahaya atau hazard sikap pekerja yang tidak memenuhi standar dari keselamatan kerja dan prosedur kerja yang baik, di mana prosedur kerja tersebut ialah berupa jadwal pelatihan K3 tentang penggunaan APD yang akan diselenggarakan oleh pihak manajemen, membuat worksheet dalam penggunaan APD di area kerja supaya para pekerja dapat langsung membaca apa saja potensi bahaya yang akan mereka alami apabila tidak menggunakan APD. Dan yang ketiga ialah membuat visual display mengenai penggunaan alat pelindung diri atau APD pada area kerja yang memiliki potensi-potensi kecelakaan kerja dan membuat standar operational procedure atau SOP penggunaan APD. Visual display ini nantinya dipasang di beberapa tempat untuk memberikan himbauan kepada para pekerja agar selalu menggunakan APD dengan baik. Untuk rekomendasi yang kedua, kami merekomendasikan perbaikan kondisi lingkungan kerja. Jadi banyak material yang menumpuk terlalu tinggi, tidak tertata rapi, dan teratur juga. Tidak ada pembatas keamanan yang ada pada tumpukan kaca. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemantauan dari pihak manajemen terhadap kondisi lingkungan kerja. Tidak adanya prosedur yang baik juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran sehingga di lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan potensi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh material yang tidak teratur baik dalam penataannya. Untuk mengatasi hal ini, kami memberikan rekomendasi perbaikan yaitu pembuatan prosedur penataan dan pengaturan bahan baku ataupun material lainnya dengan rapi dan bersih, sehingga dapat mengurangi resiko potensi kecelakaan kerja yang terjadi. Selain itu, kami juga menyarankan pihak manajemen agar lebih mempertegas peraturan yang dibuat, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik, serta tingkat keselamatan kerja lebih tinggi. Untuk rekomendasi yang ketiga, kami merekomendasikan adanya perbaikan panel listrik. Jadi panel listrik ini yang seringkali terbuka dan kabel colokan yang berserakan di lantai produksi menjadi salah satu penyebab risiko kecelakaan kerja. Jadi untuk rekomendasi yang kami berikan itu perlu adanya tindakan lanjut dan usulan perbaikan agar dapat mencegah adanya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh panel listrik yang terbuka. Tindakan yang perlu dilakukan salah satunya adalah dengan memasang tanda peringatan pada tutup panel yang bertuliskan himbauan ketika selesai menggunakan, harap tutup panel listrik ditutup kembali seperti semula. Hal ini agar selalu dibaca oleh para operator yang sedang melakukan pekerjaan pada panel listrik, sehingga tidak terjadi kelupaan untuk menutup panel listrik. Kabel colokan yang berserakan di lantai dipasang pada dinding di area produksi sehingga tidak membahayakan para pekerja.
Untuk rekomendasi selanjutnya, kami merekomendasikan adanya perbaikan area pecahan kaca karena pada area pemotongan kaca yang banyak terdapat pecahan kaca dan tidak adanya tempat penampungan pecahan kaca secara khusus. Maka rekomendasi perbaikan yang kami berikan adalah dengan memberikan tempat pembuangan khusus tepat pada area pemotongan kaca. Untuk rekomendasi yang kelima ialah kami merekomendasikan adanya perbaikan kabel yang berserakan karena pada lingkungan kerja terdapat banyak kabel-kabel yang berserakan di lantai produksi dan para pekerja yang kurang memperhatikan penempatan kabel-kabel tersebut. Maka kami merekomendasikan dengan memberikan tempat khusus pada kabel. Tempat khusus dibuat dengan mengklip kabel pada tembok sehingga tidak mengganggu atau berserakan lagi di lantai produksi. Untuk rekomendasi selanjutnya, kami merekomendasikan adanya perbaikan udara panas, karena pada area kerja tertentu kurang pendapatan perhatian khusus terhadap panasnya kondisi lingkungan kerja, dan juga kurangnya perhatian pihak manajemen terhadap kenyamanan pekerja. Maka kami merekomendasikan adanya pemberian ventilasi udara terhadap area kerja yang tidak mendapatkan sirkulasi udara. Dengan demikian, udara yang didapatkan dapat berganti setiap harinya dan tidak menyebabkan panas dalam ruangan produksi. Untuk rekomendasi yang ketujuh, kami merekomendasikan adanya perbaikan genangan air dan bahan kimia berbahaya. Pada area kerja tertentu terdapat banyak genangan air pada lantai produksi karena kurangnya perhatian terhadap kondisi lingkungan kerja atau pihak manajemen dan juga para pekerja. Jadi rekomendasi yang kami berikan adalah dengan memberikan saluran air secara langsung dan memberikan APD yang cukup. Untuk rekomendasi yang ke-8, kami merekomendasikan adanya perbaikan kertas yang berserakan. Pada area kerja tertentu terdapat banyak kertas yang tidak terpakai berserakan. Itu semua dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak manajemen dan juga rendahnya kesadaran sikap pekerja terhadap kebersihan lingkungan kerjanya sendiri. Oleh karena itu, kami merekomendasikan adanya perbaikan kertas yang berserakan dengan cara pengontrolan rutin pada area produksi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan memperhatikan area produksi yang banyak terdapat kertas tidak terpakai dengan memberikannya tempat sampah. Untuk rekomendasi yang terakhir, kami merekomendasikan adanya perbaikan genangan air. Karena pada area kerja tertentu terdapat banyak genangan air pada lantai produksi yang disebabkan kurangnya perhatian terhadap kondisi lingkungan kerja. Jadi rekomendasi yang kami berikan ialah dengan memberikan saluran pembuangan air secara langsung agar tidak terjadi lagi genangan air yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Dari diskusi dan presentasi yang kami lakukan, ada 3 poin yang dapat kami simpulkan. Antara lain, pertama, potensi bahaya. Potensi bahaya kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada area proses pembuatan pengaman kaca atau safety glass berasal dari sumber bahaya yang telah digolongkan menjadi 9 sumber. Kesimpulan yang kedua, resiko bahaya. Risiko bahaya yang ditimbulkan pada area proses pembuatan kaca pengaman atau safety glass meliputi risiko ekstrim, risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Yang ketiga, rekomendasi kepada perusahaan. Rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan sumber bahaya yang ada, meliputi sikap pekerja, dan kondisi lingkungan. Mungkin itu sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.